Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Syurali Zamar dengan NPM 200648046 dari Vokasi Akuntansi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desa nasionalis. Apa itu desa nasionalis? Desa nasionalis adalah berasal dari kata desa yang merupakan bagian dari nasionalitas dalam NKRI. Selanjutnya, Pasal Pemerintah Daerah. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa klasifikasi urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah kongruen, dan urusan pemerintah umum. Selanjutnya, apa sih itu urusan pemerintah kongruen? Urusan pemerintah kongruen adalah urusan pemerintah yang dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, apa itu urusan pemerintah umum? Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, selanjutnya, apa itu urusan pemerintah absolut? Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, di urusan pemerintah absolut ada politik luar negeri dan pertahanan. Di sini contohnya pada politik luar negeri mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga negara untuk duduk sebagai di lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan menunjukkan perjanjian kuota haji Indonesia. Pada pertahanan di sini misalnya ada mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, terus menyatakan damai atau menyatakan perang, terus menyatakan negara sebuah atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem perkembangan pertahanan negara dan persenjataan. Terakhir, menetapkan kebijakan wajib militer. Selanjutnya ada keamanan dan justisi. Keamanan misalnya mendirikan kepolisian, menetapkan kebijakan keamanan, menindak suatu kelompok yang mengganggu keamanan nasional di Indonesia, dan menangkap pelaku kriminalnya. Pada justisi di sini seperti mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasi, memberi gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, serta membangun undang-undang wilayah nasional. Selanjutnya ada moneter dan dengan fiskal nasional dan agama. Pada moneter dan fiskal nasional, misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menentukan kebijakan moneter terhadap uang, terus mengendalikan peredaran uang, dan memusnahkan uang-uang yang sudah rusak. Pada agama di sini kayak menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, mengatur kebebasan beribadah untuk para pemeluk agama. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.